Halo para guru yang terkasih, di video kali ini kita akan mempelajari lebih dalam Kejadian pasal 24 dengan tema Tuhan tunjukkan jalan. Mari kita mulai dengan memahami latar belakang ceritanya. Kejadian 24 mencatat salah satu kisah paling panjang dalam kitab Kejadian. Saat itu Abraham sudah sangat tua. Alkitab mencatat Abraham telah lanjut umurnya dan diberkati dalam segala hal di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-1. Ishak, anak Abraham dan Sarah berusia sekitar 40 tahun pada peristiwa itu terjadi. Abraham ingin mencarikan istri bagi Ishak, bukan dari bangsa Kanaan tempat mereka tinggal saat itu, melainkan dari negerinya sendiri yaitu Mesopotamia atau daerah Padan Aram, sekarang ada di sekitar Irak, Suriah. Abraham mengutus hambanya yang paling dipercaya, kemungkinan besar Eliezer dari Damsyik. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 15 ayat yang kedua. Walaupun nama Eliezer tidak disebutkan di pasal 24. Abraham meminta hamba ini bersumpah dengan meletakkan tangan di bawah pahanya. Ini adalah sebuah cara kuno untuk menandakan sumpah serius bahwa ia akan mencari istri dari kaum keluarga Abraham. Ketika hamba itu tiba di kota Nahor, saudara Abraham, ia berdoa kepada Tuhan di dekat sebuah sumur. Ia meminta tanda, yaitu perempuan yang bersedia memberikan air minum kepadanya dan kepada unta-untanya, itulah perempuan yang Tuhan pilihkan. Nah, diceritakan di dalam Alkitab, belum habis hamba itu berdoa, muncullah Ribka, cucu Nahor, yang membawa kendi di bahunya. Siapakah Ribka? Ribka adalah anak perempuan dari Betuel. Betuel adalah anak Nahor. Nahor adalah saudara laki-laki Abraham. Diceritakan kalau Ribka adalah seorang yang masih perawan dan sangat cantik. Dia juga sangat tangguh karena bisa memberi minum 10 unta. Bahkan seekor unta bisa minum puluhan liter air. Hamba itu memberikan gelang emas dan anting-anting sebagai tanda penghargaan. Ia kemudian diterima di rumah Betuel dan juga Laban, yaitu kakaknya Ribka. Setelah menceritakan semua tanda dari Tuhan, keluarga Ribka mengakui hal ini datangnya dari Tuhan di dalam Kejadian 24 ayat yang ke-50. Ribka setuju pergi bersama hamba Abraham tanpa menunda-nunda, dan perjalanan pulang pun terjadi. Ishak saat itu sedang tinggal di Negeb, daerah padang gurun di selatan Kanaan. Ketika Ribka tiba, Ishak sedang berjalan di padang untuk merenung. Istilah Ibrani kata merenung adalah lasuak, yang berarti berdoa atau bermeditasi. Begitu Ishak dan Ribka bertemu, Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah ibunya dan Ribka menjadi istrinya. Guru sekolah minggu, kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memimpin bukan hanya dalam hal besar, tetapi juga dalam hal pribadi, termasuk dalam urusan keluarga dan masa depan. Tuhan memimpin langkah demi langkah, melalui doa, melalui kepekaan terhadap tanda-tanda, melalui ketekunan menjalankan tugas yang dipercayakan. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita membiasakan diri berdoa sebelum mengambil keputusan? Atau bahkan untuk hal-hal yang tampak sederhana? Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menuntun hidup kita dengan caranya yang tepat waktu? Seperti hamba Abraham yang melihat tangan Tuhan membimbing, mari kita pun belajar menunggu, memperhatikan, dan taat saat Tuhan menunjukkan jalannya. Tuhan setia menunjukkan jalan bagi yang mau mencari dan mendengarkannya. Mari kita mengajar anak-anak dengan keyakinan ini dan lebih dulu hidup di dalam ketaatan kepada pimpinan Tuhan. Demikianlah untuk video kita kali ini. Selamat bertumbuh dan Tuhan Yesus memberkati.